Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 20 September berjudul Dakota Tua Berkaki 3. Ayat intinya diambil dari Efesus 4 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bersama saya, Pendeta Andre Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Antara tahun 1883 dan 1918, lebih dari 80.000 serigala secara sistematis disembelih. Pada awal tahun 1920-an, serigala di wilayah Amerika Serikat bagian bawah sudah punah sepenuhnya. Menjelang akhir pemusnahan serigala, muncul seekor serigala yang berjalan tertatih-tatih ke sebuah rumah peternakan di wilayah Dakota Selatan. Dia telah kehilangan satu jari kakinya akibat perangkap. Serigala adalah makhluk sosial, dan karena dia telah kehilangan semua rekan serigalanya, dia sepertinya mencari bantuan kepada manusia. Alih-alih mendapatkan bantuan, dia disambut dengan senapan yang terangkat dan harus melarikan diri. Sejak hari itu sampai kematiannya pada tahun 1925, Old Dakota Three Toes atau Dakota Tua Berkaki 3 mengobarkan perang yang kejam terhadap daerah Harding di Dakota Selatan. Berukuran 1,8 meter dengan berat lebih dari 36 kg, Three Toes menghabiskan sisa tahunnya membunuh hewan peliharaan para ternak. Dalam periode 3 bulan, dia dapat menghancurkan ternak domba, sapi, dan bahkan kuda senilai $6.700 Amerika. Serigala pemberontak yang telah menyaksikan spesiesnya dimusnahkan telah melakukan serangan yang tampaknya tidak disengaja terhadap sapi dan domba, membunuh banyak hewan ternak dalam semalam yang tampaknya merupakan balas dendam belaka. Seluruh daerah mengerahkan sumber daya untuk membunuh serigala Dakota yang terakhir ini. Si tua 3 jari itu telah terbukti lebih pintar dari 150 pemburu profesional yang melacaknya. Dia memimpin para pemburu berkuda itu menuruni jurang yang menjadi terlalu sempit untuk kuda dan melewati ladang yang penuh dengan lubang gopher di mana kuda bisa dengan mudah tersandung. Dia pernah bersembunyi di rongga tubuh dari seekor kuda mati. Serigala tua itu hanya memakan mangsa yang baru saja dibunuh untuk menghindari umpan beracun. Dia juga sangat pandai memasang jebakan. Akhirnya serigala tua legendaris itu dijebak oleh seorang petugas pengawas hewan predator yang mengubur perangkap di atas bukit, kemudian memindahkan semak belukar di sampingnya. Keesokan harinya, Three Toes penasaran dengan tanah segar yang baru digali di sekeliling semak, masuk ke dalam 2 perangkap yang dipasang. Three Toes tua adalah serigala asli Dakota Selatan terakhir yang dibunuh pada tahun 1925. Dia telah hidup selama hampir 20 tahun, 2 kali lebih lama dari rata-rata serigala karena didorong oleh balas dendam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa orang menghabiskan sebagian besar hidupnya didorong oleh kepahitan dan kemarahan sampai mereka menghancurkan diri sendiri. Petrus pernah menegur seseorang bernama Simon yang berpikir untuk membeli Roh Kudus demi uang. Jadi
bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 22 dan 23. Pada akhirnya balas dendam akan menjebak dan menghancurkan kita sendiri. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru dan nafas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami boleh belajar dari pengalaman menyedihkan serigala Dakota tua berkaki 3 yang menjalani akhir hidupnya dengan didasari oleh rasa ingin untuk membalas dendam. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh dapat menyerahkan semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan segala hal pahit dalam hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau akan menggantikan itu dengan sukacita dan kebahagiaan yang akan menyertai perjalanan hidup kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.